Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026, Indonesia kena dampaknya? Meski baru gabung, Kevin Dix langsung masuk radar calon kapten Borussia Mönchengladbach? 3 pemain diaspora yang dipanggil ikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Siapakah saja mereka? Mari kita bahas. Ketegangan politik global kembali merembet ke ranah olahraga. Kali ini, kabar tak terduga datang dari timnas Iran yang tengah berada di ambang bahaya. Meski telah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026, Iran berhasil finish sebagai juara grup A di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Secara prestasi di lapangan, tak ada yang perlu diragukan. Mereka tampil dominan dan lolos lebih awal sejak Maret 2025. Namun, keberhasilan itu kini dibayangi persoalan besar yang datang dari luar dunia sepak bola. Konflik bersenjata yang melibatkan Iran dan Israel, yang diketahui memiliki kedekatan strategis dengan Amerika Serikat, telah memicu ketegangan diplomatik yang berdampak luas. Pemerintah AS pun mengambil langkah tegas dengan memasukkan Iran dan warganya ke dalam daftar hitam. Artinya, mereka dilarang memasuki wilayah Amerika, termasuk untuk ajang olahraga sekalipun. Padahal, seperti yang sudah diketahui, Amerika Serikat adalah salah satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Jika larangan ini diberlakukan tanpa pengecualian, maka kehadiran timnas Iran di turnamen 4 tahunan itu bisa benar-benar terancam. FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia saat ini dikabarkan tengah melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah AS. Tujuannya adalah agar pemain, pelatih, dan ofisial Iran mendapat izin khusus untuk tampil di Piala Dunia. Sebuah laporan dari El Paso Times bahkan menyebut adanya peluang pemberian pengecualian khusus bagi atlet yang akan berkompetisi dalam ajang internasional besar, termasuk Piala Dunia dan Olimpiade. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final. Dukungan dari publik Iran yang ingin menyaksikan langsung perjuangan negaranya di stadion pun masih menjadi tanda tanya besar, mengingat pembatasan visa tetap diberlakukan ketat. Jika pada akhirnya FIFA gagal mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS, maka Iran terancam dicoret dari keikutsertaannya di Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi presiden serius dan bisa menimbulkan polemik di tingkat internasional, mengingat tim tersebut lolos secara sah melalui jalur kualifikasi. Kondisi ini pun menciptakan dinamika baru di kawasan Asia, terutama jelang digelarnya putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Oktober 2025 mendatang. 6 negara masih akan berjuang di fase terakhir itu demi memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Dan jika ada perubahan dari pihak FIFA, maka peta persaingan bisa saja bergeser. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada bagaimana FIFA dan Amerika Serikat menyikapi situasi sensitif ini. Apakah sepak bola bisa berdiri di atas konflik geopolitik? Atau justru akan ikut terseret dalam pusaran ketegangan internasional? Yang jelas, dunia sepak bola kini tengah menanti keputusan penting yang bukan hanya akan berdampak pada Iran, tapi juga mengubah arah persaingan antar negara di Asia. Sebagaimana kita ketahui, Borussia Mönchengladbach baru saja kedatangan wajah baru yakni Kevin Dix. Bek kanan berpengalaman yang kini membela timnas Indonesia itu langsung menyita perhatian media Jerman, khususnya Bild. Meski statusnya masih anak baru di klub berjuluk Die Fohlen ini, namanya justru sudah masuk dalam bursa calon kapten tim. Ya, kamu tidak salah dengar. Dix baru saja merapat ke Borussia Mönchengladbach sebagai pemain bebas transfer, usai menyelesaikan masa baktinya di FC Copenhagen. Namun, aura kepemimpinannya sudah terasa sejak awal kedatangannya. Saat ini, ban kapten utama masih dipegang oleh kiper Jonas Omlin. Tapi, musim lalu Omlin lebih banyak berkutat dengan cedera, hanya tampil 13 kali. Sebagai gantinya, Julian Weigl sering ditunjuk memimpin tim di lapangan. Sayangnya, performa Weigl dinilai tak stabil dan dinilai belum mampu memberi pengaruh besar saat dibutuhkan. Situasi inilah yang membuka ruang munculnya nama-nama baru untuk memegang peran penting sebagai pemimpin tim. Menurut Bild, Kevin Dix adalah salah satu sosok yang punya karakter kuat, pengalaman internasional, dan kualitas yang bisa diandalkan, baik di dalam maupun luar lapangan. Pelatih Gerardo Seoane juga disebut-sebut sedang mencari formula terbaik untuk mendorong performa para pemain tengah, termasuk dengan menghadirkan atmosfer kompetitif di ruang ganti. Dan Dix,
yang dikenal tangguh, disiplin, dan tak mudah goyah di lapangan, bisa menjadi bagian penting dari proses itu. Mungkinkah Gladbach akan jatuh hati pada gaya bermain dan kepemimpinan alami Kevin Dix? Yang jelas, kehadiran Dix membawa angin segar bagi skuad Gladbach yang sedang membangun ulang kekuatannya untuk musim baru Bundesliga. Dari sosok baru, bisa jadi tumbuh pemimpin masa depan. Siapa tahu, musim depan, kita akan melihat Kevin Dix bukan hanya menjadi bek kanan tangguh, tapi juga berdiri paling depan memimpin rekan-rekannya di Borussia Park. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, kembali memberikan kesempatan bagi pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dalam pemusatan latihan, TC, jelang Piala AFF U23 2025. Dari banyaknya pemain diaspora yang berpotensi, hanya 3 pemain keturunan yang dipanggil, terdiri dari 1 pemain yang berkarir di luar negeri dan 2 pemain yang aktif di kompetisi domestik. Itu, Brandon Scheuneman. Setelah sempat lama absen dari skena internasional, Brandon Scheuneman akhirnya mendapatkan panggilan kembali untuk memperkuat timnas U23. Bek muda berdarah Jerman ini pernah menunjukkan kemampuan saat membela timnas U20 tahun lalu. Meski karirnya sempat terhambat karena jarang mendapat kesempatan bermain di level klub, kini Brandon mulai bangkit setelah pindah ke Arema FC. Meskipun musim ini dia lebih banyak bermain di tim U20 Arema, potensi besarnya tetap menjadi alasan utama dipanggilnya ke TC. 2. Victor Dethan, winger muda dari PSM Makassar, juga mendapat kepercayaan untuk bergabung dalam TC Timnas U23. Pemain keturunan Indonesia-Kanada ini sudah mencicipi panggung senior dengan 4 penampilan di Piala AFF 2024. Di level klub, performa Victor sangat menonjol dengan torehan 3 gol dan 3 assist di Liga 1 musim ini, serta kontribusinya di Asian Club Championship. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu aset penting timnas muda. Yang paling menarik, Jens Raven, penyerang keturunan Indonesia-Belanda yang berkarir di FC Dordrecht U21, menjadi satu-satunya pemain luar negeri yang dipanggil ke TC ini. Jens memiliki catatan impresif di level timnas U19 dan U20 dengan sejumlah gol penting di turnamen-turnamen besar seperti Piala AFF U19 2024. Reputasi dan kemampuannya membuatnya jadi andalan baru yang siap memperkuat lini serang timnas U23. Dengan panggilan ketiga pemain ini, Van den Burg berharap skuad Garuda Muda semakin kuat dan siap bersaing di Piala AFF U23 2025. Perpaduan antara pemain lokal dan diaspora diharapkan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membawa prestasi bagi Indonesia.